Salam saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan karena sekali lagi pada pagi hari ini kita ada peluang untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Walaupun penyampaian firman Tuhan ini dilakukan atas talian, tapi saya percaya firman Tuhan ini tetap berkuasa dan mempunyai manfaat untuk kita sama-sama renungkan. Baik, sebelum firman Tuhan ini diteruskan atau disampaikan, mari saudara-saudari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu. Karena pagi hari ini sekali lagi kami ada peluang untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, sementara kami mendengar firman-Mu. Bahkan berbicaralah kepada kami Tuhan, sementara kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini diurapi. Dan biarlah ini menjadi kekuatan dan dorongan untuk kami semua dalam kami hidup di hari-hari akan datang ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya. Amin. Teks firman Tuhan yang kita akan sama-sama baca pada pagi hari ini untuk menjadi dasar untuk kita renungkan bersama-sama adalah diambil dari Yohanes pasal yang keempat, dan saya baca dari ayat yang ke-19 sampai pada ayat yang ke-34 yang berbunyi demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti yang Pastor James sudah katakan minggu lalu, bahwa fokus firman Tuhan yang kita akan mempelajari sepanjang bulan ini adalah tentang penyembahan. Dan minggu lalu, Pastor sudah memulakan topik ini dengan tajuk menjadi penyembah Allah. Pagi ini kita sambung penyampaian firman Tuhan atau pembelajaran firman Tuhan tentang penyembahan dengan tajuk mengembalikan teologi Alkitabiah penyembahan. Dalam arti kata teologi penyembahan yang benar. Dan firman Tuhan atau teks firman Tuhan yang kita ambil untuk menjadi dasar dalam mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah seperti yang sudah kita bacakan tadi. Tapi saya ingin menggarisbawahi kalimat penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ungkapan ini sebenarnya berbicara tentang penyembahan yang Alkitabiah. Dan juga berbicara tentang teologi penyembahan yang Alkitabiah. Ataupun teologi penyembahan yang benar. Jadi mengembalikan teologi penyembahan yang Alkitabiah bermaksud penyembahan yang didasarkan pada statement ataupun teks-teks dalam Alkitab.
Dan salah satu teks yang berbicara tentang teologi penyembahan yang benar atau yang Alkitabiah adalah teks yang kita sudah bacakan tadi dalam Yohanes 4:19 hingga ayat yang ke-24, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Pertanyaan di sini adalah, mungkinkah ada penyembah-penyembah yang tidak benar? Jawabannya, ya, ada. Terusnya, apa maksud menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Nah, ini yang kita akan sama-sama mempelajari pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita sedikit sebanyak mengimbas tentang konsep-konsep penyembahan. Nah, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, bahwa bagi perempuan Samaria, tempat penyembahan itu adalah di gunung ataupun bagi orang Yahudi di Yerusalem. Jadi salah satu konsep penyembahan adalah didasarkan pada tempat atau ditentukan oleh tempat. Dengan kata lain bahwa menyembah Allah itu harus ada tempat yang sesuai. Bagi orang Samaria, tempat yang sesuai itu adalah di gunung. Bagi orang Samaria pula, tempat yang sesuai itu adalah di Yerusalem. Nah, bagaimana hal ini dalam konteks kita sekarang ini? Saya pikir tidak jarang juga orang mengatakan bahwa untuk menyembah Allah harus berada di tempat yang sesuai. Tidak boleh berada di tempat yang sembarangan. Saudara sendiri boleh pikirkan atau pahami sendiri orang-orang yang begitu menekankan tempat ketika mereka menyembah Allah. Yang kedua adalah berdasarkan amalan ataupun berdasarkan denominasi. Yang tadi dijelaskan mazhab Samaria, mereka harus menyembah Allah di gunung. Manakala mazhab Yahudi, mereka harus menyembah di Yerusalem. Jadi kedua-dua mazhab ini mempunyai konsep penyembahan yang berbeda dan masing-masing mempertahankan bahwa mazhab penyembahan menurut mazhab Samaria itulah yang betul. Manakala penyembahan menurut mazhab Yahudi itulah yang betul. Bukankah sekarang ini juga kita selalu mendengar bahwa penyembahan menurut gereja ini, menurut denominasi inilah yang paling tepat atau paling benar atau paling betul. Sedangkan penyembahan orang-orang atau gereja ini tidak betul. Ada yang mengatakan bahwa penyembahan yang kontemporer yang dilakukan oleh gereja ini, denominasi ini adalah yang betul. Manakala penyembahan yang dilakukan oleh gereja-gereja ortodok yang suasananya begini-begini kurang sesuai ataupun kurang tepat. So, inilah konsep-konsep penyembahan menurut mazhab-mazhab tertentu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan sampai masanya di mana penyembah-penyembah yang benar bukan menyembah Allah di gunung ataupun Yerusalem, tapi penyembah yang benar adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dengan kata lain bahwa penyembahan yang benar atau teologi penyembahan yang Alkitabiah itu bukan karena penyembahan yang dilakukan oleh denominasi ini di tempat tertentu, tetapi adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, apakah maksud menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? So, inilah yang kita akan sama-sama melihat dan mempelajari pada pagi hari ini. Kata roh di dalam Yohanes 4 dan ayat 24 ini sebenarnya ditulis dalam
tulisan huruf kecil. Kata roh atau R di sana ditulis dengan huruf kecil, bukan ditulis dengan huruf besar. Yang mana sebenarnya membedakan perkataan roh itu sama ada itu dipakai untuk Allah ataupun dipakai untuk manusia. Nah, jelas dalam ayat ini kata roh di sini adalah roh yang ditulis dalam huruf kecil yang memang jelas merujuk kepada roh manusia, bukan roh Allah. Dalam bahasa Yunani kata ini disebut pneumati. Dalam bahasa Ibrani disebut ruah. So ini sebenarnya merujuk pada roh manusia, yaitu bahagian diri pada manusia yang tertinggi, yang terdalam, dan merupakan poin yang selalu kontak dengan Allah, ataupun merupakan selalu poin kontak antara Allah dengan manusia. So ibadah yang murni ialah apabila roh, yaitu bagian yang kekal dan tidak kelihatan dari manusia, berbicara serta bertemu dengan Allah, yang juga kekal dan tidak kelihatan. Penyembahan haruslah mengalir dari dalam keluar. Penyembahan bukanlah masalah berada di tempat yang benar, pada waktu yang tepat, musik yang sesuai, dan suasana hati yang tepat. Tapi juga penyembahan bukanlah semata-mata kegiatan lahiriah yang menuntut terciptanya suatu suasana tertentu. Bukankah kita kadang-kadang kalau mau menyembah ada bilang perlu ada suasana tertentu. Tapi penyembahan yang benar bukan semata-mata kegiatan lahiriah yang menuntut sedemikian rupa. Penyembahan terjadi di dalam roh. Seperti yang Stephen Cook pernah mengatakan, tanpa hati atau roh manusia, penyembahan bukanlah penyembahan. Penyembahan tersebut adalah permainan sandiwara, bukan peran yang dimainkan tanpa menjadi orang yang sesungguhnya kita mainkan. Semua munafik, dalam arti kata, adalah seorang pemain sandiwara. Jadi kita mungkin dikatakan sungguh-sungguh menyembah Allah, walaupun kita tidak sempurna. Tetapi kita tidak dapat dikatakan penyembah Dia bila kita tidak tulus hati. Nah, sebenarnya contoh dalam Alkitab ada juga penyembah yang tanpa hati, yang sungguh-sungguh tulus hati, yaitu orang-orang Samaria, orang-orang Farisi, dan ahli Taurat. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai kamu, orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Seperti apa yang dikatakan dalam Markus 7:6. Jadi jelaslah sekarang bahwa ketika kita memuliakan Allah, yang harus perhatikan adalah kita harus dengan ketulusan hati datang padanya, dan penyembahan kita haruslah dari lubuk hati kita sendiri. Nah, bagaimana kita memiliki roh yang menyembah? Menyembah dalam roh, di dalamnya ada pengertian yang melimpah tentang dekat dengan Allah. Yakobus 4:8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kita dapat mempunyai hari yang melimpah, yang menyembah dalam roh. Caranya adalah mula-mula diri kita harus diserahkan pada Roh Kudus. Sebelum kita dapat menyembah Allah dalam roh, Roh Kudus harus ada untuk menghasilkan penyembahan yang benar. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11 mengatakan, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi jelas nampak dalam Yohanes 4 ayat 4 yang mengatakan bahwa penyembahan yang benar hanya boleh dipersembahkan ketika oleh kuasa Roh Kudus. Roh kita sendiri menyembah Dia. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu roh,
Dan kita harus dibawa dalam dimensinya untuk menyembah Dia sebagaimana yang Dia minta. Jadi bila kita tidak membiarkan Roh Allah mendorong kita, hati kita, motivasi kita, menyucikan hati kita, kita tidak dapat menyembah Allah secara benar karena kita tidak mengenal Dia. Hanya Roh Allah saja yang boleh melakukannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Dengan kata lain bahwa tanpa Roh Kudus, seorang tidak dapat sungguh-sungguh mengakui ketuhanan Kristus. Jadi untuk menyembah Kristus sebagai yang Maha Kuasa, Maha Kudus, memerlukan dorongan Roh Kudus. Dan Roh Kudus berkarya hanya setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Graham mengatakan, menyembah dalam roh berarti menggabungkan diri ke dalam sumber pujian itu sendiri yang tidak pernah kering. Roh Allah yang terus-menerus menaikkan pujian dan mengizinkan kebebasannya bergabung dengan roh kita sendiri melalui pikiran dan tubuh kita untuk menyatakan keagungan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan kasih Bapa Surgawi. Selanjutnya, kita ingin menyembah Allah dalam roh. Pikiran kita juga harus dipusatkan kepada Allah. Penyembahan adalah luapan dari pikiran yang dibaharui oleh kebenaran Allah. Jadi untuk menyembah Allah dalam roh, kita harus mempunyai hati yang tidak bercabang. Tanpa hati yang bulat, penyembahan tidaklah mungkin terjadi. Penyembahan dalam roh harus datang dari hati yang siap, hati yang tegas, hati yang pasti, hati yang hanya berpusat pada Allah. Dalam Mazmur 108, kita menemukan gagasan yang sama, di mana ayat kedua mengatakan, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Jadi penyembahan dalam roh mengimplikasikan agar kondisi hati atau roh kita yang tidak bercabang terfokus untuk Tuhan semata-mata. Akhirnya penyembahan dalam roh menuntut kita untuk menyelesaikan dosa di hadapan Allah. Benar, apa yang pernah diungkapkan oleh John Petto, JR, mengatakan bahwa kita harus menyembah Allah dengan hati yang penuh penyesalan. Kita harus hidup suci, bersih, murni. Karena orang yang dapat masuk dalam hadirat Allah adalah orang yang dosanya telah diselesaikan. Kita tidak boleh masuk dengan semaunya saja, dengan ketidakmurnian di hadirat Allah. Sehingga dia lebih lanjut mengatakan, mungkin alasan mengapa kita menemui kesulitan untuk sungguh-sungguh menghambakan diri dalam penyembahan Allah, alasan mengapa kita tidak mengalami kehadiran Allah adalah bahwa kita mempunyai bidang-bidang dalam hidup kita yang tidak murni pada pemandangan Allah. Kita semua memiliki titik gelap dan cacat yang hanya diketahui oleh Allah. Mazmur 139, 23-24, Daud menulis, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Itu adalah pengakuan bahwa Daud sendiri tidak dapat memahami hatinya sendiri dengan sepenuhnya. Sebab itu dalam penyembahan seharusnya kita harus lebih dahulu terbuka, mau meminta kepada Allah untuk menerangi apa yang ada dalam bayang-bayang dalam kehidupan kita. Kita harus menyerahkan roh kita pada Roh Kudus yang memenuhi hati kita dengan kehadiran dan kuasanya. Maka barulah luapan penyembahan dapat terjadi. Yang kedua, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam kebenaran.
Yesus berkata bahwa kita juga harus menyembah dalam kebenaran. Dengan demikian, ia menghubungkan penyembahan dengan kebenaran tanpa dapat dipisahkan. Penyembahan bukanlah suatu pengalaman emosi semata-mata dengan firman Allah yang menimbulkan perasaan-perasaan tertentu. Penyembahan adalah tanggapan yang dibangun atas kebenaran. Kebenaran itu sendiri berasal dari Allah. Ini bahagian yang sangat hakiki dan juga karakter Allah sendiri. Dan karena itu, semua perkataan dan perbuatannya mengandung dan berdasarkan kebenaran ilahi. Jika penyembahan kita adalah untuk membuat suatu hubungan yang sungguh-sungguh nyata dengan Allah adalah sumber kebenaran, maka hidup kita, pola pikir, dan kepercayaan kita harus sesuai dengan kebenaran mengenai Dia. Pertanyaan di sini adalah, apakah kebenaran itu? Firman Tuhan adalah kebenaran. Pilatus mengajukan pertanyaan yang sangat penting dalam Yohanes 17:17. Apakah kebenaran itu? Dan Yesus menjawab, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi bila kita ingin menyembah dalam kebenaran dan firman Allah adalah kebenaran, maka kita harus menyembah dengan pengertian yang benar akan firman Allah. Allah telah menyatakan dirinya di dalam Alkitab yang berpuncak pada penyataan yang paling nyata dari segalanya, yaitu pribadi Yesus sendiri. Ketika firman tersebut menerangi hati kita dan pikiran kita dengan cahaya supernatural daripada Roh Kudus, maka kita akan dituntun ke dalam penyembahan yang benar. Yesus sendiri pernah menjanjikan dalam Yohanes 16:13, Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi penyembahan dan kebenaran sejati di dalam firman Allah tidaklah boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Kebenaran adalah inti dari setiap penyembahan yang dilakukan oleh umat Allah. John Stott dalam buku Between Two Worlds mengatakan demikian, firman dan penyembahan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Semuanya penyembahan adalah tanggapan yang disertai akal budi dan kasih terhadap penyataan Allah, karena penyembahan adalah pemujaan terhadap namanya. Oleh karenanya, penyembahan yang dapat diterima tidak mungkin tidak memperkenalkan nama Tuhan. Boleh saja melalui puji-pujian dan firman Tuhan. Ketika firman Allah diuraikan secara terinci dalam kepenuhannya, umat mulai melihat kemuliaan dari Allah yang hidup. Mereka sujud dan rasa hikmat dan kagum yang membawa sukacita di hadapan taktanya. Suasana penyembahan seperti ini dihasilkan oleh pemberitaan firman Allah dalam kuasa Roh Kudus. Jadi sekarang terlihat dengan jelas bahwa kebenaran merupakan inti penyembahan. Dan kalau kegairahan dan emosi yang membuat orang mendapat perasaan aman tanpa dihubungkan dengan kebenaran, maka hal itu tidak ada artinya. Nehemia pasal ke-8 ayat 7 menunjukkan kuasa firman Allah untuk mendorong orang-orang yang hatinya terbuka. Setelah Nehemia dan bangsa Israel menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem, mereka meminta Ezra membacakan gulungan yang berisi firman Allah. Ezra membuka gulungan itu di hadapan semua orang, dan segera semua orang berdiri pada waktu pemberitaan firman Allah diberitakan. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Jadi sesungguhnya kebenaran firman suci membuat umat sujud menyembah. Dan hanya firman Allah saja yang mampu melakukan itu dalam diri setiap orang
yang menyembah kepada Allah. Tentunya dengan dorongan penerangan Roh Kudus dan dalam setiap pribadi penyembah Allah. Jadi menyembah di dalam kebenaran berarti menyembah menurut pernyataan Allah akan dirinya sendiri dan rencananya bagi umatnya. Kita harus menyembah menurut kebenaran tentang Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah juru selamat kita, Nabi, Imam, dan Raja. Kebenaran ini harus sentiasa diingat dan dibangkitkan ketika kita melakukan suatu penyembahan di hadapan Allah. Tapi jika penyembahan yang tidak diterangi, disegarkan dan dihidupkan oleh kebenaran Yesus, dengan segera akan menjadi lesu, membosankan dan menjadi tidak terarah dan tidak nyata. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, penyembahan Kristiani adalah suatu hal yang amat sakral atau penting, di mana penyembahan itu sendiri menyangkut relasi pribadi dengan Allah Pencipta, pribadi yang mulia, layak dipuji, maha kudus, pencipta, dan dengan segala atributnya yang lain. Oleh sebab itu, penyembahan haruslah dilakukan di dalam roh, yaitu hati kita yang terdalam, yang menjadi titik perjumpaan antara manusia dengan Allah, yang tentunya telah terlebih dahulu diubah oleh Tuhan, dicucikan oleh Roh Allah, sehingga melaluinya kita boleh mengalami perjumpaan yang benar dengan Tuhan. Penyembahan juga haruslah penyembahan yang benar, artinya haruslah sesuai dengan pemahaman yang benar akan firman Allah, yang adalah kebenaran itu sendiri. Kita harus menyembah menurut kebenaran tentang Kristus, bahwa Dia adalah juru selamat kita, Nabi, Imam, dan Raja. Dan pada akhirnya kedua hal ini haruslah dilakukan dalam ikatan yang selaras atau seimbang. Penyembahan adalah ekspresi pujian yang keluar dari hati atau roh yang dapat diterima Allah bila dinyatakan dengan benar. Kebenaran adalah unsur objektif dalam penyembahan dan roh adalah unsur subjektif. Penyembahan haruslah menjadi luapan dari pemahaman kita akan Allah sebagaimana Ia telah menyatakan dirinya dalam kitab suci atau dalam firman. Itulah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi menyegarkan kita, mendorong kita, dan memberi kepahaman kepada kita bahwa penyembahan yang alkitabiah adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang sudah kami mendengar pada pagi hari ini. Berdoa supaya firman-Mu ini terus-menerus termeterai dalam hati pikiran kami, supaya Ia akan terus-menerus berbicara, mengajar kami tentang penyembahan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkatilah semua yang sudah mendengar. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucap syukur semuanya ini. Amin.